Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujian di Kompre ini, semoga semuanya sehat, termasuk Pak Khairi. Nggih, Kami amin. minta silakan mempresentasikan atau mensimulasikan kurang lebih 3 sampai 5 menit tentang MA yang sudah disusun rapi, sekilas seperti apa. Kami silakan Pak Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua. Ya, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita lanjutkan, ini Bapak mau mengabsen kehadiran anak-anak semuanya. Ya, coba yang tidak hadir siapa anak-anak? Oh ya, hadir semua. Alhamdulillah. Jadi anak-anak semuanya hadir, sehat semua. Pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang apa, anak-anak? Oh iya, belajar tentang adzan dan iqomah. Selanjutnya Bapak punya motivasi buat anak-anak semuanya agar lebih giat dalam belajar, yaitu manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Jadi anak-anak kalau ingin berhasil dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Melanjutkan materi pada hari ini tentang sholat fardu. Ini ada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi dan hukum sholat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami ketentuan-ketentuan sholat. Definisi dan hukum sholat. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang dilakukan oleh setiap umat muslim, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yang mana hukumnya adalah fardhu ain yang tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Kemudian yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat atau hal-hal yang menjadikan seseorang diwajibkan mengerjakan sholat, yaitu syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Dan yang ketiga, berakal sehat. Selanjutnya, syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat, sehingga sholat menjadi sah. Syarat sah sholat ada 4. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu sengaja meninggalkan rukun sholat. Dan yang terakhir, berbicara kecuali bacaan sholat. Anak-anak sudah paham ya? Silakan anak-anak membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok nanti 5 anak. Nah, silahkan, ini lembar kerja ini dikerjakan bersama-sama per kelompok. Setelah selesai nanti presentasi ke depan. Terima kasih, ternyata anak-anak sudah bisa memahami sholat fardu. Selanjutnya, coba anak-anak kalau sudah paham, apa kesimpulan materi pada pagi hari ini? Ya, kesimpulannya, sholat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang berfungsi sebagai bentuk pengabdian diri hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat untuk menuntut ilmu dan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Pak Khairi. Oke, Pak. Kenapa sih guru harus bikin modul ajar? Modul ajar adalah sebagai alat kita ketika kita dalam mengajar peserta didik di kelas, Pak.
Jadi kita harus mempunyai modul ajar agar pembelajaran itu bisa terarah. Apa komponennya, apa saja komponen? Komponen dari modul ajar yaitu yang sholat fardu, yaitu menjelaskan definisi dan hukum sholat, kemudian ketentuan-ketentuan sholat, dan yang terakhir adalah menunjukkan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Nah, dari komponen tadi itu, bagaimana cara mendukungnya biar pembelajaran itu lebih efektif, gimana caranya? Agar pembelajaran lebih efektif, untuk mendukung komponen tersebut, kita dapat memberikan video, Pak. Video contoh atau audiovisual agar anak bisa meniru. Setelah itu Bapak guru mempraktekkan, setelah itu anak-anak dapat menirunya. Berikutnya ini Pak Khairi, dalam konteks pembelajaran abad 21, ini kan modul ajar itu kan didesain, dibuat oleh guru itu, bagaimana supaya di dalam konteks kegiatan pembelajaran itu bisa menjadikan mahasiswa kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Coba jelaskan bagaimana itu. Menjelaskan untuk pembelajaran yang komunikatif, kolaboratif, yaitu anak-anak dapat menganalisis atau definisi dari sholat fardu melalui buku pembelajaran yang bersumber dari buku paket atau jurnal yang relevan. Kalau pendahuluan itu isinya apa, Pak Heri? Oh ya, untuk pendahuluan yang pertama adalah salam pembuka, kemudian berdoa sebelum belajar, preaprensi kehadiran anak-anak. Selanjutnya kalau kita diberi ice breaking biar anak-anak lebih cair suasananya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan pada hari itu. Kemudian apersepsi, mengingat-ingat materi yang sebelumnya, dan terakhir adalah motivasi agar anak-anak itu ketika belajar lebih bersemangat. Coba dipraktekkan persepsi sama motivasinya. Oh ya, Pak. Untuk apersepsi, oh ya anak-anak, untuk materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Oh ya, tentang adzan dan iqomah. Kemudian untuk motivasi agar anak-anak lebih semangat dalam belajar, yaitu Bapak punya motivasi yaitu manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Silakan ngaji surat pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yasabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amatin mumaddadah shadaqallahul azim. Oke, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Judul PTK-nya apa, Pak Heri? Ya, untuk judul PTK yang saya ambil yaitu upaya meningkatkan hasil belajar materi sholat fardu melalui metode demonstrasi pada peserta didik kelas 2 SDN 3 Mendenrejo, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, tahun pelajaran 2024-2025. Niku, Pak. Kenapa demonstrasi tidak PJBL atau PBL? Oh ya, karena demonstrasi yaitu kita lebih menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana tata cara dan gerakan ketika kita melaksanakan sholat, Pak. Oke. PTK-nya itu bisa dikatakan berhasil jika apa? PTK bisa dikatakan berhasil apabila yang pertama adalah melakukan penelitian melalui observasi kelas pada peserta didik. Jadi kita observasi dulu, Pak. Yang pertama itu. Yang kedua, membuat siklus terhadap keterampilan peserta didik. Dan yang terakhir adalah setelah siklus dilalui dan memenuhi ketercapaian maka selesailah penelitian pada peserta didik. Seperti itu, Pak. Oke, cukup Pak Heri, boleh keluar.
Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Matur suwun Assalamualaikum bimbingannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.